semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Irza Wahyu Kusuma. Di sini saya akan memberikan materi tentang manusia purba di Indonesia. Oke, langsung saya lanjut ke materinya. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Ini memiliki arti manusia besar tertua di Jawa. Diambil dari kata mega yang artinya besar, anthropos yang artinya manusia, paleo yang artinya tua, javanicus artinya dari Jawa. Tapi bukan berarti mereka berbicara menggunakan bahasa Jawa. Karena ini ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah, maka dari itu dinamakan Javanicus. Ini ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Untuk ciri-cirinya sendiri, tonjolan kepala belakang sini tajam, kening menjorok ke depan, dan tingginya mencapai 2,5 meter guys, tinggi banget. Lalu lanjut yang kedua, Pithecanthropus mojokertoensis. Nah, sekarang masuk ke kategori Pithecanthropus. Ada namanya Pithecanthropus mojokertoensis yang artinya manusia kera dari Mojokerto. Ini diambil dari kata Pithekos yang artinya kera dan Anthropos yang artinya manusia. Karena ditemukannya di Mojokerto, maka dinamakan dengan Mojokertoensis. Nah, untuk tingginya tidak setinggi Meganthropus paleojavanicus tadi. Nah, ini cuman berkisaran 165 sampai 180 cm. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Kalau menurut para ahli, fosil ini diyakini paling tua usianya. Kemudian ada juga ciri-cirinya. Yang pertama, kening tebal dan menonjol, tidak memiliki tulang dagu, dan alat pengunyah kuat. Lanjut ke yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Lalu berikutnya masih kategori yang sama. Ada Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera berbadan tegak. Ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak. Kalau yang ini ditemukan oleh Du Bois pada tahun 1991 di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Kemudian untuk ciri-cirinya sendiri, tidak memiliki tulang dagu, hidung lebar, leher tegak, rahang menonjol ke depan. Lalu lanjut Pithecanthropus solensis. Wah, dari namanya udah kelihatan nih dari mana nih ya. Terakhir untuk yang ketiga dari kategori Pithecanthropus, ada namanya Pithecanthropus solensis yang ditemukan oleh von Koenigswald beserta kawan-kawannya pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Buat yang udah nebak, bener banget nih, kata solensis dari mana, yaitu dari Solo. Jika diartikan, Pithecanthropus solensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Ini juga ada memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, tengkorak lonjong, tebal, dan padat. Kemudian rongga mata sangat panjang. Oke, lanjut ke selanjutnya, Homo wajakensis. Kali ini kita masuk kategori yang ketiga ya guys, yaitu kategori Homo yang artinya manusia. Jadi sebutannya bukan manusia kera lagi. Yang pertama adalah Homo wajakensis yang artinya manusia dari Wajak. Ini karena fosilnya ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Rietschoten pada tahun 1989. Hasil Homo wajakensis merupakan fosil pertama yang berhasil ditemukan di daerah Asia. Wah. Ini juga memiliki ciri-ciri guys. Yang pertama, volume otak 1630 cc. Yang kedua, memiliki tinggi sekitar 170 cm. Kemudian memiliki wajah datar dan lebar, dan memiliki tengkorak rahang dan bawah tulang paha dan kening. Kemudian lanjut Homo florensis. Lalu yang kedua ada Homo florensis yang artinya manusia dari Flores. Ini karena fosilnya ditemukan dari Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown pada tahun 2002. Pada tahun ini masih terbilang hangat guys, karena masih di era 2000-an dibanding dengan fosil-fosil yang lainnya.
Tapi uniknya beberapa ahli menyebut fosil ini manusia hobbit. Wow, manusia hobbit. Karena tingginya cuman sekitar 1 meter. Ini juga memiliki ciri-ciri guys. Yang pertama, tengkorak kecil, tinggi rata-rata 105 cm, dahi sempit, tidak menonjol, dan rahang menonjol. Kemudian lanjut, Homo soloensis. Homo soloensis yang ketiga adalah Homo soloensis, yang artinya manusia dari Solo. Lagi-lagi fosil ini ditemukan oleh von Quensguard pada tahun 1931 di Sangiran, Jawa Tengah. Walaupun namanya sama-sama soloensis, seperti fosil Picanthropus sebelumnya, jangan sampai tertukar, karena ini namanya saja yang mirip tetapi sangat berbeda. Dan tempatnya pun juga berbeda, ciri-cirinya pun juga sangat berbeda guys. Ciri-cirinya sebagai berikut: memiliki volume otak 1000 sampai 1300 cc dan tingginya mencapai 210 cm. Wow, tinggi itu guys. Kemudian lanjut yang ke-8, yang terakhir adalah Homo sapien. Dan yang terakhir adalah Homo sapien, yang artinya manusia cerdas atau bijaksana. Ini diambil dari kata sapien yang artinya bijaksana. Udah bisa ditebak belum kira-kira penemu fosilnya siapa nih? Bener banget, fosil Homo sapien ditemukan oleh von Quensguard pada tahun 1931 sampai 1934. Nah, Homo sapien ini sebenarnya kategori umumnya gitu guys. Jadi Homo soloensis, wajakensis, dan florensis termasuk Homo sapien juga. Hanya masing-masing memiliki ciri-ciri dan khasnya sendiri. Kemudian untuk ciri-ciri dari Homo sapien sendiri, volume otak 1300 sampai 1450 cc, tinggi mencapai 210 cm, dan beratnya mencapai 150 kg. Wow, sangat berat guys. Oke, mungkin itu semua yang bisa saya sampaikan dari fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Perlu diingat juga nih, bukan berarti manusia purba cuma ada di Indonesia kok guys, tetapi karena bahasanya kita manusia purba di Indonesia. Saya rasa cukup sampai sini. Mungkin kita bisa ketemu di materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.